penjudi tol itu yang tidak analisa. Tidak analisa langsung buy sell. Itu mi bilang salah ki anunya. Bukan mi anu. Dia begini Om, dia tahu sebenarnya itu orang binary option. Saya dulu kan binary option, kita tahu diri kita salah. Cuman kita tidak mau dijudge sama orang bahwa kita penjudi. Apalagi sudah terlanjur terkenal sekali Midi. Betul. Apalagi sudah pamer sana sih. Ada juga macam-macam sih robot Om. Ada yang memang bagian untuk cuman kasih kita sinyal buy atau sell. Kita beli itu. Tapi kita sendiri yang main. Ngerti kan? Ya. Sinyal. Tapi ada juga robot trading yang kita deposit di situ. Dia yang tradingkan. Akhir bulan hilang uang. Camkan baik-baik ini teman-teman ya. Ya. Menjadi seorang trader itu bukan membuatmu menjadi camkan baik-baik ya. Ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia dulu. Ya, karena mau didengar tuh bugis-bugis Inggrisnya. Iya betul. Camkan ini teman-temannya. Menjadi seorang trader itu adalah bukan menaikkan lifestyle kamu, tapi menjadi seorang trader itu kita menjadi life dengan style. Oh, life dengan style. Apa itu? Bagaimana tuh? Mana ada modalnya kasihan masuk. Berapa modal maksudnya yang bisa kalau di forex? Berapa modal? $50 aja, 700.000. 700.000, Miami. Dan kemungkinan 1 bulan saya bisa dapat berapa? Potensialnya? Potensialnya bisa langsung kembali modal. Maksudnya bagaimana kembali modal? 700 kembali 700? Iya, dalam sebulan. Bisa lagi lebih? Jadi bisa lebih. Kalau? Tergantung manajemen dan belajar di Sekolah Trader Makassar. Jadi saya cukup lah, maksudnya. Ini ada perbedaan yang kan banyak orang bilang kenapa berapa kali aku ditanya bilang itu orang kayanya orang di dunia saham. Kenapa enggak ke situ? Sini paling modalmu. Oh begitu. Iyalah orang main saham itu orang mengamankan aset Om. Oh begitu. Tidak trading. Investor, dia bukan trader, beda. Aku ini seorang trader, dia investor. Tapi kan ada juga trader. Kalau tahu bukti. Ya, dia trader. Tapi modalnya Pak. Tapi dari kecil juga awalnya. Iya dari kecil. Dari kecilnya. Tapi konsisten mereka. Itu Om satu. Konsisten kan? Iya konsisten gitu. Berarti konsistennya kuncinya tuh. Kuncinya konsisten. Tapi apa ya? Forex lebih apa ya? Lebih anak target marketku untuk sekolahku itu lebih tertuju ke anak muda kalau forex. Kenapa Bering? Karena forex atau currency kalau misalnya juga main di emas, anak muda enggak mau lama. Lambat pergerakannya. Enggak mau lama, maksudnya lama kayak mau cepat naik, mau cepat turun. Kan ini perbedaan saham sama kita bermain komoditi atau currency. Di currency atau serta komoditi itu kita bisa buy, bisa sell. Sedangkan saham nge-buy aja kan? Cuman bisa nge-buy itu pin kalau untung dijual beberapa lot dari lot yang sudah dibeli sebelumnya. Kalau mau dijual. Iya, kalau saham kan kalau mau dijual. Jangan dijual ketika rugi. Tapi ada ya strategi kan Pak. Ada juga begitu. Metodenya orang. Stop lossnya. Tapi saya enggak mending hold. Iyalah. Kalau misalnya aku dapat harga bawah kenapa? Orang yang hold adalah investor. Ya. Long term. Tapi kan begini kayak orang Indonesia kan lucu toh. Berani rugi, takut untung. Kenapa? Pada saat dia sudah untung ini dana jual ki. Tapi ketika sudah turun baru jual. Tahu? Berani. Berani rugi takut untung. Nah, sepanjang itu Om, yang seperti yang kita bilang itu adalah anunya manusia, sifatnya sifat alami manusia itu. Kan kalau trading itu sebenarnya yang dilawan diri sendiri dan market. Bukan, dan bandar. Kalau bandar satu kali masuk, satu kali keluar hit and run bandar mantapnya. Langsung distribusi kok kena keguyuran. Habis kok. Habis kok dong. Nah, berarti sekarang lebih fokus di forex. Nah, bagaimana kok? Tapi saya cukup masuk baru dengar ini ada orang yang menjanjikan pelatihan forex pengembalian modalnya 1 bulan. 1 bulan, Pi. Biasanya aku lihat beberapa hari biasa kok kaya begitu toh. Cepat sekali kaya. Jadi aku bilang, saya kan begini kalau saya tuh dalam investasi apapun itu,
Kalau janjinya itu orang terlalu manis, ku tinggalkan. Iya betul. Terus apalagi kayak sekarang robot trading tuh, bilang, saya pikiranku begitu. Itu robot trading. Kalau ada aplikasi seperti itu bisa kok kaya dan duduk-duduk. Apalagi ada itu yang bisa bertelur. Betul. Warren Buffett mini jual semua sahamnya baru beli itu aplikasi, baru dia kasih itu. Kayaknya tuh. Karena tidak perlu menganalisa lagi tuh, bertelur kita harus ini dan jalan ki. Kenapa mesti kita apalagi kenapa mesti ada itu aplikasi dengan mudahnya bisa bertelur tanpa kita harus bekerja Ada begitu toh? Ada memang tahu. Menurut dia kan. Dan ada ikut juga. Iya, kambing yang ikut. Bukan manusia, aduh. Kenapa itu? Apa yang pernah lo dapat tentang robot trading? Money game. Money game. Itu money game. Bukan dia ke robot trading misalnya untuk masuk aplikasi kalau untuk di forex jadi bisa ditebakkan ke mana untuk buy atau sell begitu. Iya, ada juga macam-macam sih robot Om. Ada yang memang bagian untuk cuman kasih kita sinyal buy atau sell, kita beli itu, tapi kita sendiri yang main, ngerti kan? Ya. Sinyal. Tapi ada juga robot trading yang kita deposit di situ, dia yang tradingkan, akhir bulan hilang uang. Berarti memang lebih ke forex jadi ndak usah bahas bilang apa ke semua terserah. Ya. Kenapa ndak bilang forex misalnya pelatihannya? Kalau forex. Fokus ke forex misalnya pelatihannya. Tapi ada juga yang main main kripto. Berarti khusus teknikal. Apanya dikatakan fundamental? Apanya? Kan tadi bilang diajari fundamental. Iya. Apa fundamental apa? Fundamental saham kan? Ya, contoh kalau liabilitasnya, sebuah perusahaan bagaimana, ya kan? Equity-nya, earning per share-nya, ya? Berapa EPS-nya begitu. Ya. Atau di currency saya ajar fundamental tentang cara membaca job list. Begitu. Ya. Ada atau non-farm payroll, bagaimana cara dibaca non-farm payroll. Itu fundamentalnya semua itu. Currency. Jadi itu 24 jam ya kalau forex ya? 24 jam on Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tutup. Tapi kalau binary masih buka Sabtu Minggu. Sama aja tuh kripto tuh Sabtu Minggu buka aja. Iya. Tapi kripto bisa di hold. Ini 1 menit aja kita kasih waktu. Kamu kaya, kita mau skip balik setang. Iya dia itu bedanya ya. Yang penting itu yang tinggal kami benar option. Itu saja. Binary option itu teman-teman bukan trading. Iya, judi memang. Gambling. Apa bedanya dengan SBOBet nih? Beda market. Kan kalau SBOBet bola, ini candle. Lebih kan saya begini Jim, makanya saya pernah buat video, silakan nonton di sini saya bilang. Di mana Om? Di YouTube saya bilang gitu untuk yang bicara sendiri bahwa apalagi ini banyak yang alasan dia bilang, ini kan ada analisanya, jadi bukan judi. Dia katanya begitu bedeng. Lu bilang SBOBet tidak dianalisa. Cidarai Ronaldo. Mate mako. Tuh, masa tidak analisa baru lagi berapa kali main, berapa kali mana? Orang analisa juga. Penjudi tol itu yang tidak analisa. Tidak analisa langsung buy share. Itu mi bilang salah ki anunya. Bukan mi anu. Dia begini Om, dia tahu sebenarnya itu orang binary option. Saya dulu kan binary option, kita tahu diri kita salah. Cuman kita tidak mau dijudge sama orang bahwa kita penjudi. Apalagi sudah terlanjur terkenal sekali Midi. Apalagi sudah pamer sana sini hasil. Oke. Lossnya orang. Betul itu lossnya orang. Betul Om, ya Allah iya. Mereka tunggu waktu mami dia mereka ini. Tunggu waktu. Itu baru saya setuju sekali tuh ada lah influencer tuh. Nggak mau sebut namanya. Kayak apalagi masa main begitu kita binary option baru pas kini ya alhamdulillah. Ya ada aku tahu. Jangan sebut namanya tuh. Alhamdulillah guys, kita profit lagi guys. Saya tuh mau jaga nama baik. Kita harus ini, saya sudah biasa terjatuh. Ngerinya jadi orang kayak percaya. Begini, saya lagi percaya pada saat itu nah. Begini Om, kalau misalnya kita tahu diri kita salah dan terlalu terlena sama baru banyak orang ini yang percaya sama kita. Apa yang kita lakukan? Ya. Masa saya langsung bilang iya memang itu judi? Orang gila, saya orang gila kalau bilang begitu. Apalagi uangku ini masuk terus Iya. Tapi deh baru pengikutku ini setia sama saya walaupun ku kasih loss tetap setia sama saya. Bodohnya itu orang, ya Allah, ada orang bodoh begitu. Baru bikin klarifikasi lagi saya lihat. Iya. Tapi enggak masuk akal ke kuliah itu anunya.
Ya, dia bilang apa? Ya namanya bisnis itu kadang naik, kadang turun dan selamanya. Iya, namanya judi juga, kadang kita untung, kadang menang, kadang kalah, namanya judi. Nah, ada hadisnya kan Om. Oh, kasih. Kenapa saya main forex? Saham itu 2 aja yang fokus. Karena sudah ada di buku Selecta Kapital Islam. Begitu. Tentang hukum perdagangan. Forex atau valuta asing serta stok atau saham bisa dalam Islam. Tapi ada syaratnya. Forex bisa halal kalau tidak ada swab. Bukan antigen yang maksudnya bukan. Swab itu rawat inap dalam artian akunta setiap hari dipotong kalau tidak main ki. Swab itu. Ataukah kita holki punya ada biaya inapnya. Itu swab. Ataukah saham bisa haram? Begini, haram. Ini bukan saya yang bilang, menurut itu sumberku, lihat saja buku Selecta Islam, Selecta Hukum Islam, ada bukunya. Makanya banyak belajar dulu baru trading. Orang itu investasi ke atas dulu baru. Jadi belajar di mana? Ya, belajar di mana, Pio? Sekolah Trader Makassar. Nah, stok itu juga bisa tergolong haram. Iya, kalau apa? Anda tanya saya adalah saya beli tanpa saya analisa betul-betul bagus betul kayak ini. Kalau saya tidak. Haramnya itu ketika beli perusahaan yang menjual barang-barang haram. Betul. Itu Ji. Baru saya mau bilang itu. Sesederhana itu Ji, kalau saya di kalau dia bicara haram halal toh, kalau barang dijual. Tapi di lain itu kan namanya mata pencariannya orang ya bodoh amat. Haram yang jelas kamu tidak saya tidak urus. Tapi setidaknya sebelum Anda terjun, perhatikan dulu, investasi layar ke atas dulu, pelajari dulu bagaimana caramu dapat duit, supaya kamu tahu ini berkah atau tidak. Itu saja intinya. Bayar orang masuk sekolah trader Makassar? Ada seminar gratisnya dong. Wow. Jadi dari mana orang bisa tahu infonya itu? Di follow IG-nya. Sekolah Trader Makassar. MKS. Sekolah.trader.mks. Kita tunjukkan yang ini nih. Ini. Diedit Yong. Ini edit. Ada di teksnya toh. Di sini teman. Oh ya. Di mana? Di sini. Oke. Jadi di situ dulu. Jadi nanti di follow, nanti kalau diumumkan baru ada anunya. Tapi murni tidak ada midanya binary option situ tuh. Karena saya bertanggung jawab ini terhadap subscriberku ini. Saya siap disunat 2 kali Om. Iya. Jadi kalau ada dia sekolah trader Makassar, tinggalkanlah kalau dia mengajarkan mengenai binary option. Betul. Begitu toh? Betul. Jadi saya juga afiliator sih Om. Tapi afiliator forex. Begitu? Iya. Terus ini kan forex. Nah, bedanya. Binary. Banyak orang tanya, sama aja semua. Ya. Afiliatornya itu forex sama binary. Matamu yang beda. Apa beda? Matamu yang sama. Forex semakin profit ini semakin profit ini afiliat kita, semakin banyak kita dapat. Kalau rugi enggak ada kita dapat. Karena di situ pembagiannya dari profitnya orang. Berapa persen didapat itu? 20 dari profitnya. Dari profitnya. Lossnya kita tidak dapat sama sekali. Saya bisa pertanggungjawabkan ini di kemudian hari. Kalau memang saya betul-betul di forex kita bisa profit ketika orang loss. Bagaimana ceritanya 20% dari profitnya? Misalnya saya pasang. Kan aku adalah Donald Asmar, adalah master copy trade termuda di Makassar. Ya. Dari sertifikat dari mana ini itu? Iya. Jadi gitu. Yo, kirimkan nanti. Oh iya. Iya. Master copy trade itu Om adalah kita bisa copy transaksinya. Gitu. Jadi orang copy transaksiku, followerku ceritanya. Jadi misalnya profit diakumulasi selama 1 bulan, misalnya contoh dapat $100, $20 ke saya, $20, $80. $20 ke saya sebagai komisi menjadi master copy trade. Tapi apa bedanya kalau saya daftar sendiri tanpa melalui afiliasimu? Bisa juga. Berarti 100% saya terima, kalau saya afiliasimu 20% ambil keuntunganku. Kecuali tidak kita follow aku jadi master jadi copy trade. Apa keuntunganku memfollow? 0 komisi. Hah? 0 komisi. Berapa komisinya per transaksi? Begini, broker dapat keuntungan dari spread. Kalau di forex kan dari spread, perbedaan kurs, spread, harga penawaran sama harga permintaannya berbeda. Di situ sudah broker forex dapat untung.
Iya kan? Kan itu lihat sudah bank-bank. Beda-beda kan setiap kursnya ada $1 14.300, mungkin di BRI 14.100. Nah, itu nih keuntungannya mereka setiap perbedaan spread. Nah, di situ keuntungannya broker. Ada juga broker keuntungan dari komisinya. Komisi kayak misalnya dia profit $10. Profit $10, mungkin 1% dari $10 itu masuk ke broker sebagai komisi untuk menjadi karena kuwakilkanku ini untuk pasang ke capital market. Nah, gitu. Tapi itu kan di forex ada kepemilikan kah? Ketika ada dibeli atau dia pasang begitu Ji? Dia pihak ketiga. Kita kan bisa hold. Bisa hold sampai kapan? Sampai maunya kita mau kapan mau di close. Oh, begitu saja. Iya. Oh, berarti ketika membeli mata uang membeli itu berarti itu milikmu. Milik kita dong. Kita membeli dolar. Misalnya saya beli emas. Emas atau apa ke mata uang selain dolar kah? Euro saja, kita beli euro melawan USD kan. USD ya. Oke. Untuk agar kita untung di euro, kita bisa tukar ke USD. Nah, itu. Ini forex tidak jauh beda jika kalau seperti secara konvensional saya beli dolar kemudian saya simpan. Betul. Baru pikir lagi kalau naik betul dolar. Ke Ajila Tundrung. Iya, Ajila Tundrung. Begitu. Contoh gini. Sesederhana itu. Kampung Merdeka. Pada jalan-jalan lah ke Amerika, ya kan? Otomatis ini rupiah biar berguna di Amerika ditukar ke dolar. Ke Ajila Tundrung. Iya, Ajila Tundrung. Money changer di Losari. Iya, warna orange. Bayar memang kita Ajila Tundrung. Saya mau tukar uang $100. Nabila Ajila Tundrung. Oke, $1.400.000 $100. Oke, ini $1.400.000. Oke, masuk. Ambil sudah $100 ke Amerika. Selama 1 minggu di Amerika ditanggung sama biaya ternyata sama pemerintah. Dibawa jalan-jalan sama pemerintah kan. Entah penginapan, makan sama hotel. Jadi ini uang $100 utuh. Ya, kembalilah sudah ke Indonesia. Ternyata kurs sudah 15.000. Betul. Baru dia kita tukar kembali ke Ajila Tundrung. Ini ada uangku $100, saya mau tukar rupiah. Kembali 1.500.000. Untung 100.000. Untung 100.000. Oh, dia begitu Ji. Begitu. Tapi berarti dia tidak bisa kekayaan saham dia yang tiba-tiba maksimal naik sampai 30%, 25% dalam sehari. Iya. Tidak bisa. Mentok di berapa persen? Tapi kalau emas bisa. Sampai berapa Mas? Kalau emas bisa sampai 300 pips hitungannya. Tidak ada arahnya dia kata atau reject atasnya kan bilang dikunci karena di pasar modal itu ARB sampai 6-7% toh. Iya, arahnya itu kan kalau tidak salah 25 kah? Sampai 30. Kan kemarin arah bisa sebelum ada regulasinya bisa full. Sampai Bisa full toh. Ini kalau di forex ada juga begitu? Tidak ada Om. Jadi kamu terbang nih? Terbang karena kalau misalnya itu negara misalnya euro tidak mampu memang atur kebijakan ekonominya dan USD semakin melambung. Tapi di situ ya diuji kerakusan tadi apakah ketika untung nih keluar atau tidak begitu? Iya. Betul. Oh, berarti memang mata uang yang ditransaksikan begitu. Mata uangnya. Kalau gold bagaimana kasusnya? Sama aja kan dia melawan dolar. Oh, gold melawan dolar ini? Iya. Enggak begini, kenapa? Bisa kembali-balik dia toh? Iya kan, itu sudah banyak orang bertanya. Kenapa bisa sell kah? Langsung bisa sell. Ya karena kamu misalnya di market SAUUSD. Kita langsung sell karena kamu beli dolar. Iya. Itu Ji sebenarnya terbalik-balik. Setiap ada pair itu bisa buy dan sell. Oh. Misalnya USD, JPY. JPY itu Jepang. Iya, Jepang. Nah, aku sering main di GBP JPY. Enak. Kenapa bisa? Kalau siang-siang GBP Kenapa? JPY. Ada berita-berita lagi. Jepang kalau trader Jepang, trader Korea, Korea Selatan ya. Besar-besaran Om. Oh, begitu. Ya kan yang kasih bergerak market forex pertama Bank Dunia. Ya kan? Bank Dunia. Perang. Perang juga tuh. Iya, lah. Perang, kalau ada perang ini saja pasti isu Rusia kemarin sama Ukraina. Pengaruh toh? NOK. Kan mata uang NOK dia berpengaruh kalau misalnya bagian negara sana. Bank sentral yang kasih bergerak market bank sentral. Yang terakhir itu ya kita lah trader retail. Tapi kalau Korea sama Jepang masuk Muhammad. Kenapa? Goyah market Om. Jadi ceritanya nih kau
sudah untung memang ceritanya anumu. Walaupun ceritanya kau ajak orang, kau jadi affiliate, biar kau tidak main. Bisa itu dibilang zona nyaman Om di dunia trading forex. Walaupun saya tidak main, tapi kalau yang sudah pakai affiliate ku main terus dan untung, saya tetap dapat walaupun saya tidak main. Apa bedanya? Kenapa saya mesti daftar sama affiliate-mu itu kurasa? Karena keuntungannya lah. Keuntungan menjadi anak STEM itu 0 komisi Om. Oh. Sama akun Islami. Akun Islami. Saya memang pilih akun Islami Om. Apa maksudnya itu akun Islami? Tanpa swab. Hah? Tanpa swab. Oh, itu anunya, kelebihannya. Ya. Jadi memang tujuannya sekolah trader untuk nanti bisa ikut affiliate-nya begitu? Iya, di desain memang untuk kita selain mencari berkahnya, cari juga ilmunya. Tapi kan bagusnya ketika masuk di situ dan apalagi di grup happy-nya diajari toh? Diajari edukasi. Kita memang fokus edukasi bukan sinyal. Oh, edukasi menjadi yang ya tergantung dia yang main. Ya. Bisa ndak menangkan ini pertarungan. Betul. Oh, berarti bila sekolah forex saja supaya karena kalau saham beda cara mainnya, ndak bisa. Ndak bisa. Secara fundamental juga beda ke polanya. Tapi ada juga orang yang belajar memang kayak mau fokus di saham ya saja saham. Begitu. Jadi kalau misalnya ada sinyal forex, ya kan? Dia tidak ikut. Tapi bisa jadi kamu yang di saham yang kayak mungkin di luar kena beli perusahaan di luar GoTrade ki. Ada begitu toh? Ada. Aja jauh dan pasar Indonesia ini saja. Oke. Iya. Terbang nih. Oke. Apalagi sekarang ban digital toh. Oke, Mi HSG. Iya, bagus sudah 6.000 Mi berapa kemarin 6.800. 6.800 toh HSG sekarang. Itu Mi enaknya di pasar Indonesia ya. Nah, lebih berkembang memang trader-trader di Korea Selatan. Kenapa bisa? Alasannya? Ya itulah, sudah teredukasi dan sudah melek. Oh. Itu aja alasanku. 2. Sekarang Donald pertanyaannya ini. Mau bisa 1 jam. Lamanya. 1 jam nih ya. Ya Allah. Iya. Terus dikala menjadi konfuser. Memang seru ya dibahas. Dulu betul ya. Pertanyaan ini apa lagi? Sekarang Donald merasa kaya mau? Camkan baik-baik ini teman-teman ya. Menjadi seorang trader itu bukan membuatmu menjadi camkan baik-baik ya. Ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Ya, karena mau didengar tuh bugis-bugis Inggrisnya. Iya, betul. Camkan ini teman-teman ya. Menjadi seorang trader itu adalah bukan menaikkan lifestyle kamu, tapi menjadi seorang trader itu kita menjadi life dengan style. Oh, life dengan style. Apa itu? Bagaimana tuh life dengan hidup style? Dengan gaya. Oh, bukan gaya? Bukan untuk gaya hidup. Oh, itu hidup banyak. Dengan gaya. Jadi memang harus trader itu penampil harus parlente memang kah? Itulah itu YouTube mengedukasi kita untuk begitu. Saya lihat juga di Instagram parlente mau kuliah aja. Astagfirullahalazim ya Allahu Akbar. Di cambang-cambang. Astagfirullahalazim parlente. Tapi memang trader harus terlihat begitu ya. Kan kalau investor tuh lebih slow. Lebih slow, betul. Baju kaos. Celana pendek. Kayak Bob. Opa Bob. Memang dibutuhkan itu kan supaya orang percaya. Tidak, itu cuma fotoku yang paling bagus dilihat. Serius. Tapi tidak bisa karena you kan mau mengajak orang. Memang orang bisa percaya kalau baju kaos celana pendek. Saya tidak peduli Tom, serius. Apa alasannya orang mau ikut? Harus ada daya tarik dulu. Itu realitanya begitu. Ya, orang yang datang sama saya orang yang sudah tahu bahwa trading itu tidak membuat orang kaya. Bukan begitu. Apa yang gue trading ini? Kalau mau kaya jadi investor. Trading jadi pekerjaan Om. Lapangan pekerjaan baru nih jadi seorang trader. Begitu. Iya. Untuk pribadi. Kalau mau jadi kaya, bukan di sini Om, bukan di sini. Langsung bilang begitu memang. Iya. Oh, jadi ini untuk mendapatkan penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan tetap. Dan tambahan atau ketambahan betul. Karena rata-rata anak STM ada sendiri pekerjaan lainnya. Ini nak kasih jadi sih. Trader adalah sebuah lapangan pekerjaan baru yang belum ada orang pahami Om, bahwa ini adalah pekerjaan ternyata. Oke. Dia pikir tempat untuk cepat kaya. Oh begitu. Ya Allah Akbar, trader berdagang. Ya Allah, kayak penjual campuran. Iya, karena kita membeli dan menjual tuh intinya tuh. Iya Om. Membeli jual barang. Kan biasa kita kalau di pasar modal istilahnya ya, kau ambil barangmu itu, lepas barangmu. Jual beli saja.
Beda kan di dalam kenapa bisa bergerak harga, karena di dalam kan orang punya strateginya masing-masing. Kapan harus jual toh, kapan sell, kapan harus buy, akhirnya itu pasar bergerak. Dan saya lebih senang apalagi jadi investor gitu, karena saya lihat Pak Lo Keng Hong jadi triliuner dari investor. Tapi ada tonya orang kaya dari trading banyak Ji. Seorang trader jadi kaya. Iya. Ada tapi kayak biasa Ji. Iya. Tapi kaya sekali enggak kuliah. Iya, betul. Begitu toh? Iya. Jadi makanya aku bilang kalau mau kaya sekali, jangan kau di sini. Kalau kaya biasa yang ada Ji Ferrari, Lambo bisa. Toh? Itu kan kaya biasa Ji. Yang kaya sekali itu yang tidak kelihatan, tidak putus sosial media. Toh? Yang pergi seminar tidak perlu dibayar. Iya. Kalau yang miskin kan mau seminar undang harus dibayar, ada fee-nya, harus tanggung hotelnya. Jadi saya ada undangin sementara di trader, legenda pasar modal. Siapa namanya? Pak Fir. Pak Fir, cari Fir Foundation dari sekarang bikin. Dia legenda legenda pasar modal. Dia selalu bilang kalau kau selalu mengajak orang apalagi trading toh, sementara harus pokok dibayar, berarti belum pokok kaya. Nah, begitu dia bilangnya. Saya panggil saya, yang penting kau sediakan hotel, kumpul 100 orang, saya akan datang, tidak perlu kau bayarkan pesawat, tidak perlu kau bayarkan hotel, tidak perlu kau semua transportasi, mah enggak usah. Saya tanggung sendiri karena saya sudah kaya. Ya gitu. Itu. Dia butuh. Jadi dia juga karena istilah dalam tanda kutip bandar lah toh. Dia mungkin punya besar, jadi dia bisa tahan harga. Di hari Jumat kayak itu banyak biasa orang exit semua toh, take profit toh, TPMI. Dia yang tahan semua supaya menjaga stabilan harga. Dia ini lagi kita kumpul ini mau sampai 100 orang dulu untuk datangkan ke dia. Semoga bisa terrealisasi lah. Amin. Supaya kita bisa lebih banyak berguru lagi kan sama orang yang mau datang. Nah. Jelas datang. Karena passion. Iya. Aku sudah kasih jadi hobi nih Om, passion. Hobi mini. Iya, karena kalau Sabtu Minggu tutup market Om kayak orang bodoh-bodoh Kak. Sabtu Minggu pasti memang kayak apa nih, kalau kita sebagai trader, pernah kan jadi trader juga toh. Tapi sekarang apa lagi? Kampung Merdeka sudah besar, ya Allah. Tidak, lebih senama berinvestasi, lebih senama. Sekarang ada juga saya bikin YouTube-nya itu tentang DAC, dollar average. Ya, DCA, dollar cost averaging. Jadi kita walaupun naik atau turun saham, kita terus beli. Istilah bahasa Indonesianya kan menabung. Jadi saya mau melihat, kasih menunjukkan, saya buka. Jadi saya bikin satu sekuritas, saya kasih lihat ke penonton. Saya menabung 2 juta per bulan. Jadi kita lihat apakah nanti di akhir tahun bisa mengalahkan bunga bank atau tidak. Betul. Nah, mau naik mau turun. Nah, ini bulan kedua ini. Bulan ini saya sudah mau upload lagi untuk jadi saya live, bukan live tonji, artinya live record toh. Ini saya sekarang sudah beli. Nah, jadi saya beli perusahaan sahamnya Sandiaga Uno. SRTG. Ada nama grup Saratoga toh. Itu SRTG kodenya toh. Di bawah Saratoga kan dia perusahaan investasi toh. Jadi perusahaan investasi, jadi uang itu dia investasikan lagi di pasar modal. Ya, seperti reksadana. Mirip sistemnya. Tapi dia kan beda pasaran. Reksadana kan retail ke sana. Iya, ngecek. Anak muda milenial. Nah, ini kalau Sandi tidak beda, kayak memang uang besar toh. Dan contoh misalnya kayak Daro, apa dia punya, salah satunya saya beli MPMX. Jadi itu yang saya beli, menabung saja. Kita lihat bulan 12 sejauh apa memang perkembangannya. Saya pisah kalau ada investasi yang serius. Lain ini untuk memang dibuka toh portofolionya. Jadi 2 juta saya harus konsisten. Saya mau tunjukkan kepada orang bahwa inilah kalau kita mau jadi investor. Betul. Tidak perlu mau naik. Saya bahkan kalau turun lebih bagus ditunggu turunnya. Nah, kalau 1 tahun kita lihat apa. Kalau memang tidak bagus 1 tahun, tetap cukup tabung. Kita lihat 5 tahun nanti. Betul, 5 tahun, insya Allah. Dari 2 juta berarti kalau 2 juta 20 berarti 100 juta toh? Ya. Tapi apakah 100 juta di tahun kelima? Tidak mungkin. Masih naik. Iyalah. Karena dia compound interest. Iya toh. Seperti itu. Saya tidak masuk. Sebenarnya dulu saya mau pikir cicil bank digital. Tapi masih berisiko sekarang karena regulasinya. Regulasi serta izin-izinnya. Sampai sekarang saya main di belakang untuk di bank digital karena saya sekarang hobi yang
saham-saham yang teknologi. Betul. Mungkin karena muda toh. Jadi kalau saham-saham yang yang klasik-klasik tidak terlalu karena lambat dulu penggerakannya. Iya, betul. Mau cepat perputaran toh. Jadi saya lebih ke investasi gitu. Asal jangan buka. Sudah itu traumaku paling besar. 3.500.000 ku CL. Tapi memang ya sudah pada saya ikut. Enggak, maksudnya bagus loh sebenarnya anunya dari segi marketnya. Tidak kan kita sudah menyalahi pesan Warren Buffett sebenarnya. Ketika orang sudah berani, maka harus kamu takut. Ketika orang sudah takut, mestinya kau berani. Iya, pada saat itu orang sudah berani semua. Itu salah di situ. Kita ternyata. Karena FOMO. Mestinya pada saat takut. Sekarang selama main investasi ke sekarang. Enggak begini logikanya. Ketika buka kan, dapat suntikan dana segini. Kenapa itu? Masa kamu tidak kembangkan sistem? Dana toki kah? Enggak. Bahwa itu hanya belikan lagi saham yang lain. Dia masukkan ke Alobeng BBHI. Iya. Dana BBHI tahu sekarang harganya sudah sempat tembus 6.000, masih dari berapa ratus rupiah itu beli. Disitulah pintarnya. Siapa sih namanya yang punya buka nih? Siapa sih namanya? Bukan Saki, pemaingannya dalamnya tuh diatur tuh. Tetap adalah untuk ini, tapi tetap juga ada di pasar modal. Tidak dipungkiri, berapapun misalnya kita punya bisnis, harus kita sisihkan untuk pasar modal. Kalau saya, mending kalau ada selisih, mending pasar modal. Tarik uang semua di bank. Daripada simpan uang di bank, mending beli bank. Nah, tuh begitu kan. Walaupun berapa lot jadi beli, tapi tetap di mana kemana bu? Mandiri. Punya aku itu. Mau sapamna mau kena marah jangan saya beli di pas 1 lot. Berapa lot? 1 lot. Kenapa ya? Penting ada sahamku. Ada saham tuh. Nah itu kan kalau seperti saya prinsipku begitu, mending di pasar modal disimpan. Wajar sih kalau memang orang kaya semakin kaya karena dia tahu bagaimana uang itu bekerja. Toh? Bagaimana uangnya beranak. Kan. Bagaimana mengajak orang dan saya menjadi affiliate. Bukan beranak itu, menipu. Beda. Karena harus dulu loss in orang baru dia profit. Sebelum kita akhiri ini 1 jam lewat. Iya betul. Sebelum kita saya kasih jelas dulu sama penonton silakan. Bahwa jangan pernah berharap kaya di trader ya, di trading. Kecuali Anda investor punya modal besar wajar. Nah, trader itu total income-nya per bulan itu tergantung modalnya, Kak. Ya. Paling aman itu 10% dari total modal per bulan. Wah itu, saya senang itu safety tuh. Iya. Banyak orang mau cepat kaya. Tidak bro, kita berdagang. Iya. Lumayan, pekerjaan apa, usaha apa di dunia ini bisa 10% per bulan. Iya, begitu deh. Mana? Coba tanya saya. Ada saya tanya. Banyak Ji. Iya banyak Ji ya. Tapi yang santai ini kita bisa tidur. Cuman di depan layar tanpa marah-marahi karyawan. Ada lagi lebih daripada itu. Apa? Lebih banyak Ji. Investasi ke perusahaan yang bagus, bukan perusahaan pasar modal lah. Anda maksudnya trading forex-nya. Oh, trading. Ya. Oh, trading. Ya. Oh ya, kan tadi bilang anunya bisnisnya. Ya. Banyak Ji. Tapi knowledge yang penting ya, dan jam terbang. Misalnya kita mau investasi ke bisnis makanan atau mau investasi ke bisnis fashion. Ya. Toh banyak Ji sebenarnya. Cuma ya kalau mau yang sendiri-sendiri tergantung Ji sebenarnya. Kalau suka memang trading ya, kembali passion. Passion. Nyaman Ji begitu. Dan memang kamu penasaran kenapa tidak? Bagus lah kalau seperti 10% Ji targetnya tidak karena jadi 2 pertanyaanku ini. Pertama dulu toh. Kenapa orang ada yang loss dan banyak orang habis di forex sampai keluar ke masyarakat bahwa forex itu menipu. Bukannya menipu, dia mau komen forex karena banyak temanku gagal di forex, habis mobil dan jual kan forex. Pertanyaan kedua adalah pernah kau enggak loss besar sekali? Wah, ada lagi istriku. Ada lagi istriku. Allahu Akbar. Oh, pakai airpod. Ayo, pakai airpod. Pertanyaan pertama saya jawab bahwa yang bilang mungkin gagal di forex ya itu mungkin dia titip dana. Titip dana. Maksudnya dia ambil uangnya orang dan mau putar. Betul.
pertama dia titip dana di orang yang salah dan memang titip dana saya haramkan di STM. Oh begitu. Karena percuma kamu masuk sekolah kalau kamu mau titip dana, mending ini uang sekolahmu kau pakai langsung saja kasih itu orang titip dana, betul tidak? Kedua, kenapa banyak orang bilang gagal di forex, ya mungkin karena itu kembali knowledge-nya belum cukup. Baru masih emosian kidi. Baru psikologinya tradingnya. Oh iya, karena saya lihat sampai pernah tuh ada orang yang saya kenal lah, dia bisnis dulu umroh dan haji begitu tuh. Dia kumpul karena lihat forex begitu. Jadi uang umroh haji ini kasih masuk. Tahu itu? Iya. Bukan yang ditangkap ini bukan. Ada yang ya oke. Ada dia begitu sampai nanunya orang aja masih di forex. Karena dia titip dana itu bukan dia main. Oh titip dana. Titip dana itu di sebuah broker lokal. Oh. Karena kan broker lokal itu pakai martingale. Oh oke. Beli emas di harga segini, lot segini, turun martingale 2 kali lipat lot yang di atas. Oh begitu. Banyak sih. Ini saja baru-baru aku ada ketemu broker lokal di sini. Begitu juga. Ajak orang bilang atas nama tak Pak pakai. Nanti saya kasih begini. Oh bilang, begitu. Apa bedanya sama jadi penipu kak ini? Oh, jadi ini makanya lahirlah STM, Sekolah Trader Makassar, bergerak dalam mengedukasi masyarakat Makassar. Betul. Jadi trader yang baik lah, yang benar, jalan yang lurus. Iya. Kalau mungkin belok sedikit, adalah sedikit. Paling itu teknikalnya. Ya, teknikalnya yang belok sedikit. Belok-beloknya tuh tekniknya lah. Selama maksudnya halal begitu toh. Betul. Berkah dicari toh. Tapi saya memang setuju kalau 10%, artinya sebagai yang selalu investasi masuk akal itu menurut kalau 10% dibanding orang menjanjikan bahwa ini nanti di 1 bulan bisa 300%. Cepat kok kaya kalau di forex itu. Mending ku taruh semua di situ uangku paling. Iya mending. Jadi itu jawaban nomor 1 ya. Jawaban terakhir silakan. Pernah ndak rugi besar? Pernah. Berapa? Sebelum aku nikah. Karena ada istrinya di sini. Iya, sebelum aku nikah. Anak STM lihat itu semua. Itu momen 1 malam. Berapa los? $7.000. 7.000 berarti sekitar 110 juta. 110 juta. Dalam berapa menit? 1 malam. Apa penyebabnya supaya kita? NFP. NFP. Di dalam currency kan ada namanya NFP, non farm payroll. Itu berita fundamentalnya, itu berita resmi memang rilis dari negara Amerika tentang pengangguran, tentang non farm payroll. Itu adalah tidak farm pertanian, jadi pendapatannya Amerika yang bukan bidang pertanian. Oh, jadi salah berita ini? Bukan salah berita Om, ketamakan sih. Harapannya ketika seandainya menang itu hari dari modal 100 bisa jadi berapa itu? M itu? M. Tapi sebenarnya seandainya dijual pada saat itu bisa dapat berapa Mi? Aku open posisi sell. Aku open posisi buy. Emas turun anjlok. Tapi seandainya benar rencanamu bisa tembus berapa? M. Bisa sampai beli tanah, rumah, mobil. Iya. Itu yang habis. Ketamakanku itu Om, karena aku berpikir saya mau menikah, saya mau kasih senangin istriku. Tapi hancur. Tuhan berkata mungkin adalah jalanku untuk kesenangin istriku. Iya. Iya, serius ketamakan. Jadi uang dipakai nikah setelah itu adalah memang uang murni dari trading. Jadi cukup sampai di sini videonya. Mati kameranya 1 karena sudah 1 jam lebih, mungkin kita bagi 2 saja dulu ini video. Iya betul Om. Nanti bersantongnya orang kita siapa tuh? Ya 30 menit masih nonton orang ke 1 jam ada. Tapi dibungkus tak dengan komedi-komedi. Iya. Mungkin dia bilang bagus nih, seru. Ya, jadi itu intinya bahwa jangan, pertama kuncinya adalah jangan main binary option. Kedua, knowledge yang penting, psikologi trading. Dan yang terpaling penting dan antara semua adalah silakan daftar STM. Betul. Ya, di sini bicara kameranya. Aja Mi, baru kita tutup. Bilang apa?
Ini kameranya nih. Ya. Untuk teman-temanku. Ya. Jangan lupa daftar di Sekolah Trader Makassar ya. Biar Anda menjadi tramadol. Iya. Apa tramadol? Trader makan cendol. Iya. Kalau profit warna hijau kan? Itu istilahnya anak-anak. Anak-anak itu punya istilah. Iya. Tramadol. Trader makan cendol. Oh, ya hijau di. Hijau. Bulis. Ya kan? Kayak cendol kan? Oke. Kalau apa merah? Sampai merah makan gula merah. Mimisan. Itu anak-anak bilang mimisan. Tembus sampai di bawah ini. Nah bilang anak mimisan. Muncul mak di grup itu bodoh amat. Kuat di margin. Iya. Oke, terima kasih banyak Ronald. Nanti kita seri lagi. Semoga ada kasus baru lagi. Banyak pastinya. Kalau Anda dituntut per hari ini silakan klarifikasi lagi di sini. Gampang. Ya. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan karena saya berani begini karena bukan cuma saya yang bilang begitu. Ya kan? banyak gitu. Banyak nih. Iya, banyak. Ada orang yang pertama speak up. Ya, berani juga toh. Sebenarnya sudah lama saya mau bicara tapi ada yang mulai. Akhirnya ada Mi. Pertama, siapa saya kalau mau berbicara? Ada yang mulai. Ada yang mulai. Yes. Bisa Mi. Akhirnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.